warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Gimana kabarnya? Semoga kita semua sehat selalu ya. Baiklah anak-anak, untuk matematika hari ini kita akan belajar bab 2, yaitu tentang koordinat kartesius. Ada yang tahu apa itu koordinat kartesius? Ya, untuk memahaminya kita pelajari berikutnya yuk. Anak-anak, pada materi ini kita akan bahas tentang posisi titik dalam bidang koordinat kartesius. Bagaimana sih caranya menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y? Bagaimana cara menentukan posisi titik terhadap titik asal dan bagaimana cara menentukan posisi titik terhadap titik tertentu? Semuanya itu akan kita bahas dalam materi ini. Sekarang coba kalian perhatikan baik-baik gambar berikut. Di sini ada jalan A, jalan B, jalan C, jalan D. Ada kota D, ada mall, ada gedung, ada sekolah, dan lain-lain. Bagaimana cara membacanya? Jika kalian berada pada posisi di kota B, kemudian ingin pergi ke kota X, ke arah manakah kalian berjalan? Jalan mana yang akan kalian tempuh agar lebih cepat sampai di kota X? Nah, untuk menyelesaikan masalah tersebut, kalian harus mempelajari denah tersebut. Ternyata, denah sangat diperlukan untuk menentukan lokasi suatu tempat. Cara membaca denah itu menggunakan materi posisi titik dalam bidang koordinat kartesius. Paham ya anak-anak? Di dalam matematika, sistem koordinat kartesius dipakai dalam menentukan setiap titik di dalam bidang dengan memakai dua bilangan yang biasa disebut dengan koordinat X dan koordinat Y dari titik tersebut. Koordinat X sering disebut juga dengan absis. Sementara untuk koordinat Y sering disebut juga sebagai ordinat. Sekarang coba perhatikan. Untuk mengartikan koordinat dibutuhkan dua garis berarah yang tegak lurus satu sama lain, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X itu yang horizontal dan sumbu Y itu yang vertikal. Vertikal itu berdiri, horizontal itu mendatar. Paham ya anak-anak ya? Sekarang coba kalian perhatikan gambar koordinat kartesius berikut ini. Dari gambar tersebut bisa kita jumpai jika terdapat 4 titik yang sudah ditandai. Antara lain negatif 3,1, 2,3, negatif 1,5, negatif 2,5, dan titik 0,0. Titik 0,0 disebut juga titik asal. Dari gambar di atas bisa kita lihat bahwa setiap kedua sumbu bertegak lurus satu sama lain. Maka bidang XY akan terbagi menjadi 4 bagian yang disebut sebagai kuadran. Pengen tahu apa itu kuadran? Hal tersebut dapat dilihat pada gambar di atas dengan ditandai titik negatif 3,1, titik 2,3, dan titik negatif 1,5, negatif 2,5. Menurut dari konversi yang berlaku, keempat daerah kuadran tersebut diurutkan mulai dari yang kanan atas, yaitu namanya kuadran 1, melingkar melawan arah jarum jam.
Paham ya? Jadi memutarnya itu ke arah kiri melawan arah jarum jam. Dalam kuadran 1, kedua koordinat X dan Y akan bernilai positif. Dalam kuadran 2, koordinat X akan bernilai negatif dan koordinat Y akan bernilai positif. Dalam kuadran 3, kedua koordinat akan bernilai negatif. Serta dalam kuadran 4, koordinat X bernilai positif dan Y akan bernilai negatif. Titik 2,3 berada pada kuadran 1. Oleh karena itu, X-nya positif, Y-nya juga positif. Titik negatif 3,1 berada pada kuadran 2. Seperti yang sudah dikatakan bahwa kuadran 2 itu nilai X-nya itu negatif dan nilai Y-nya positif. Di sini bisa kita lihat yaitu negatif 3,1. Kemudian titik negatif 1,5, negatif 2,5 berada pada kuadran 3. Kuadran 3 tadi seperti apa? Kuadran 3 itu nilai X-nya negatif dan nilai Y-nya juga negatif. Paham ya anak-anak? Untuk hari ini kita belajar memahami tentang cara membaca denah dan memahami kuadran dulu ya sebagai pemanasan. Oke anak-anak, untuk selanjutnya seperti biasa di akhir materi kita ada latihan soal. Di sini Ibu kasih kalian 4 soal, di mana yang pertama yaitu ordinat dari titik A 9,21. Jadi X-nya berapa, Y-nya berapa. Kemudian nomor 2, diketahui garis P dan Q merupakan dua garis lurus yang tidak mempunyai titik potong walaupun telah diperpanjang hingga tak terhingga. Kedudukan dari garis P dan Q yaitu yang nomor 2 maksudnya adalah apakah garisnya berhimpit atau berpotongan atau tegak lurus. Seperti itu ya. Kemudian nomor 3, diketahui titik P 3,2 dan Q 15,13. Koordinat relatif titik Q terhadap P adalah ini. Tinggal kalian hitung titik koordinat relatifnya berapa. Dengan rumus X1 min X2, Y1 min Y2. Ini belum Ibu ajarkan tapi tidak apa-apa, silahkan kalian coba ya. Kemudian untuk soal nomor 4, tentukan di manakah letak perumahan penduduk, perkebunan kelapa, dan pasar tradisional. Silahkan kalian baca denah ini untuk menentukan letak-letak yang sudah diminta di soal. Paham ya anak-anak? Mungkin Ibu cukupkan sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.